Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Zalfa Ajara. Saya dari kelas akuntansi reguler C, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, dengan nomor induk mahasiswa 34032100159. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat 5 video tutorial. Wah, apa aja nih? Banyak banget kan? Nah, yang pertama yaitu video tutorial bagaimana cara mengecek spesifikasi visi kalian menggunakan DirectX Direct Tool dan cara lainnya. Untuk yang kedua yaitu seputar perangkat keras atau hardware. Yang ketiga yaitu seputar tentang perangkat lunak atau software. Nah, yang keempat yaitu video tutorial bagaimana cara kita mengecek kecepatan internet komputer. Nah, kemudian video tutorial yang terakhir atau yang kelima yaitu bagaimana cara mengecek IP address komputer. Baik, langsung saja kita ke video tutorial yang pertama, yaitu bagaimana cara mengecek spesifikasi visi menggunakan DirectX Direct Tool dan cara lainnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, menggunakan DirectX Direct Tools. Di sini bisa kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan. Nah, kemudian akan muncul Run. Kemudian di sini kita klik DX Diag. Kemudian kita enter atau klik OK. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 4 menu. Yang pertama ada sistem, kemudian ada display, sound, dan input. Nah, di menu sistem ini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu ada current date atau time, menjelaskan tentang waktu, hari, dan tempat. Kemudian ada computer name, desktop KLL J66E, kemudian ada operating system atau OS. Di sini menggunakan Windows 10 Pro. Kemudian language bahasanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga ada sistem manufaktur atau biasa dibilang dengan merek. Merek laptopnya yaitu Acer. Kemudian ada sistem model dari laptop ini Acer Aspire ES1132. Kemudian menggunakan BIOS volume 1.08. Untuk prosesornya ada Intel Celeron. Kemudian memorinya 1876 MB. Kemudian ada page file yang sudah digunakan yaitu 3215 MB, yang tersedia ada 2003 MB. Kemudian di sini ada menu display. Bisa kita lihat ya, ada fitur device terdiri dari name, manufacturer, chip, type, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada drivers, berisi dari main drive, version, deadline, dan sebagainya. Kemudian untuk menu yang ketiga yaitu ada sound, sama dengan display, yaitu ada fitur device and drivers. Di sini ada name, hardware, manufacturer ID, dan lain sebagainya. Di sini juga untuk fitur drivers yang juga ada name, version, dan date, dan lain sebagainya. Untuk menu yang terakhir yaitu ada input. Di sini ada mouse and keyboard. Mungkin cara mengecek spesifikasi visi menggunakan DirectX Direct Tool cukup sekian. Kita lanjut ya ke cara yang kedua, yaitu mengecek spesifikasi menggunakan CMD. Nah, caranya yaitu sama seperti menggunakan DirectX Direct Tool. Kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan, kemudian muncul menu Run. Di sini kita bisa masukkan ketik CMD, kemudian kita enter. Nah, di sini kita langsung ketik saja sistem info tanpa menggunakan spasi. Nah, langsung enter. Bisa kita besarkan ya layarnya agar lebih jelas. Nah, di sini sudah jelas ya, terlihat. Nah, sudah jelas terlihat ya.
Di sini ada hostname atau nama perangkatnya, ada OS name, Microsoft Windows 10, kemudian ada OS version, manufacturer, configuration, build type, dan lain sebagainya. Di sini ada BIOS version, Windows, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengecek spesifikasi VC menggunakan CMD sangat mudah ya langkahnya. Di sini sangat jelas juga spesifikasinya, bisa dilihat. Nah, oke, langsung saja, cukup ya untuk yang CMD. Langsung saja kita lanjut ke cara yang ketiga, mengecek spesifikasi VC menggunakan CVUZ. Nah, menggunakan CVUZ ini lebih gampang teman-teman dari dua cara yang tadi, karena di sini saya sudah mempunyai aplikasinya. Bagi teman-teman yang ingin mempunyai aplikasi CVUZ ini, bisa di-download aja di website resmi CVUZ. Nah, kita klik langsung aja. Kita tunggu sampai penuh, full. Nah, di sini untuk CVUZ lebih lengkap ya teman-teman, karena di sini ada menu CPU, mainboard, memory, SVD, graphics, batch, dan about. Nah, di sini kita lihat yang CPU ada prosesor. Prosesornya menggunakan Intel Celeron, ada kode name-nya, package, teknologi, specification, family. Dan di sini ada clocks, ada change. Di sini juga ada core speed, ada multiplier, ada splash speed. Lebih lengkap lah ya daripada tadi menggunakan dua cara DirectX Tools atau CMD. Nah, kemudian ada mainboard, ada manufacturer, model, bus page, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu memory, ada general, type-nya DDR3, kemudian size-nya 1878 MB, ada timings juga, kemudian ada SPD-nya, ada memory slot selection, graphics, di sini ada display device selection, GPU juga, ada names-nya dan lain sebagainya. Kemudian ada bench, CPU single thread, CPU multi thread, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada menu about. Nah, di sini ada versinya berapa, Windows-nya apa gitu. Jadi mengecek spesifikasi menggunakan CVUZ ini sangat lengkap ya dibanding menggunakan DirectX, DirectTools, dan CMD. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video tutorial bagaimana cara mengecek spesifikasi PC kalian. Baik, langsung saja kita ke video tutorial yang kedua, yaitu mengenai hardware atau perangkat keras. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat artikel mengenai perangkat keras. Bisa kita lihat ya, perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware adalah semua jenis komponen pada komputer di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan secara langsung. Dalam pengertiannya, hardware disebut juga sebagai peralatan fisik komputer yang dimana hardware itu berguna untuk melakukan suatu proses penginputan, output, dan proses. Nah, sebelum mengenal jenis-jenis nih, jadi kita tuh harus tahu dulu pengertian perangkat keras atau hardware itu seperti apa. Gitu. Kemudian di sini juga ada perangkat keras atau hardware dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hardware input, yaitu jenis perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang nantinya data itu akan diolah dalam suatu proses. Perangkat keras yang termasuk ke dalam jenis ini contohnya itu mouse, scanner, keyboard, dan mikrofon. Nah, kemudian ada proses device, yaitu hardware yang memproses dan mengolah data pada komputer, di mana hardware jenis ini sering disebut sebagai otak komputer yang
menjadi perangkat cukup penting pada proses input data. Contohnya itu kan seperti CPU, RAM, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hardware output. Nah, hardware output itu perangkat keras yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah melewati proses dari hardware proses. Beberapa contohnya itu seperti monitor, speaker, dan printer. Kemudian di sini ada macam-macam hardware. Yang pertama ada monitor, yaitu kegunaannya untuk menampilkan output atau hasil yang berasal dari perintah CPU, serta fungsi utamanya dari monitor adalah menyajikan tampilan visual. Nah, untuk jenis hardware yang kedua yaitu ada keyboard. Keyboard adalah papan yang terdapat beragam tombol huruf, angka, dan simbol yang berfungsi untuk memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses input ke dalam komputer. Kemudian ada mouse, berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Kemudian ada CPU, berfungsi sebagai otak, yang dimana otak tersebut untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user atau pengguna yang mengoperasikan komputer. Nah, kemudian ada RAM. RAM itu perangkat memori penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses output. Kemudian ada hard disk, berfungsi untuk menampung bermacam-macam data di komputer secara permanen. Kemudian ada printer, untuk mencetak dokumen agar bisa dilihat nyata dalam bentuk fisik seperti kertas. Kemudian ada webcam, berfungsi untuk merekam video atau memotret suatu objek. Kemudian ada scanner, merupakan salah satu perangkat keras yang bisa mengubah data dari bentuk fisik seperti kertas ke dalam bentuk digital. Kemudian di sini ada proyektor, adalah alat bantu yang mengubah proyeksi layar monitor ke dalam ukuran yang lebih besar. Nah, itu dia ya contoh hardware. Kemudian apa sih hardware atau perangkat keras itu? Jenis-jenisnya, kemudian contohnya. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut saja, langsung kita ke video yang ketiga, yaitu tentang software atau perangkat lunak. Sama seperti hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak juga saya telah membuat artikelnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita buka untuk perangkat lunak. Sebelum mengetahui macam-macam dan jenisnya, tentu saja kita harus mengetahui apa sih perangkat lunak atau software itu. Nah, software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak disebut sebagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang dimana diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Nah, fungsi dari software atau perangkat lunak yang pertama ada memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya. Kemudian ada sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, kemudian mengidentifikasi program, kemudian menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras, kemudian penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di sini ada jenis-jenis perangkat lunak. Nah, di sini jenis-jenis perangkat lunak itu ada yang berbayar, kemudian ada yang freeware, gratis,
tanpa batasan waktu tertentu. Kemudian ada free software, di mana perangkat lunak ini bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, serta distribusi, tapi harus melakukan pembelian terhadap softwarenya. Kemudian di sini ada shareware, yaitu software yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Di sini juga ada malware. Malware ini software yang dianggap sebagai perusak sehingga dapat berbahaya jika disalahgunakan. Kemudian ada open source software, yaitu software yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir ada firmware, yaitu software yang penyimpanannya hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini biasanya bersifat paten, teman-teman. Nah, langsung saja kita ke macam-macam software ya. Nah, di sini software dibagi menjadi 3, ada perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Nah, untuk perangkat lunak sistem operasi contohnya seperti Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang kemungkinan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel, pengkodean, dan lainnya. Yang intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Kemudian software yang kedua yaitu software aplikasi. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Sesuai namanya, software ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus, dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada software pemrograman. Contohnya ada Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Untuk fungsi dan kegunaannya yaitu untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak atau software ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain seperti software sistem dan software aplikasi. Nah, teman-teman, mungkin itu penjelasan mengenai perangkat lunak atau software. Bagaimana? Ada gambaran kan tentang software itu apa, jenis-jenisnya seperti apa, macam-macamnya seperti apa. Begitupun juga hardware atau perangkat keras. Jadi kita sudah ada bayangan kan hardware atau perangkat keras itu seperti apa, software seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, dan macam-macamnya seperti apa, teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Baik, langsung saja kita ke video tutorial yang keempat, yaitu video tutorial bagaimana cara mengecek kecepatan internet. Nah, di sini saya mempunyai 2 cara nih, teman-teman. Yang pertama menggunakan CMD, kemudian yang kedua menggunakan Google. Nah, langsung saja kita menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan CMD.
Pertama-tama kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan, kemudian akan muncul run seperti di sini. Kemudian akan kita ketik cmd, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketik ping spasi. Contohnya kita akan mengecek kecepatan google.com. Nah, langsung saja enter. Nah, kita tunggu sebentar. Bisa kita perbesar ya agar lebih jelas. Nah, di sini bisa kita lihat kecepatannya dalam mili per second. Di sini untuk kecepatan minimumnya atau kecepatan paling cepatnya yaitu ada 39 milisecond. Kemudian ada kecepatan maksimum atau paling lambatnya yaitu 44 milisecond. Kemudian ada kecepatan rata-rata atau average-nya ada 41 milisecond. Nah, di sini bisa kita lihat ya ada minimum, maksimum, dan average. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba lagi mengecek kecepatan Bing YouTube. Nah, kita enter youtube.com. Nah, kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat nih untuk hasilnya. Di sini untuk minimum kecepatan atau kecepatan paling cepatnya ada 41 milisecond, kemudian ada maksimum kecepatannya ada 55 milisecond, kemudian ada rata-rata kecepatannya atau average kecepatannya 47 milisecond untuk YouTube. Nah, itu dia cara menggunakan cmd dalam mengecek kecepatan internet. Mudah kan teman-teman? Nah, kita lanjut ke cara yang kedua yaitu menggunakan Google. Nah, kita buka dulu Google-nya. Di sini kita langsung search saja speed test. Nah, langsung saja kita enter. Nah, di sini Google menyediakan layanan uji kecepatan internet. Nah, kita klik jalankan uji kecepatan. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat ya. Uji upload. Bisa kita lihat ya. Di sini untuk downloadnya 42 MB per second. Kemudian untuk unggahannya 10 MB per second. Nah, seperti itu, sangat mudah kan teman-teman. Yang pertama tadi menggunakan cmd, kemudian yang sekarang yaitu menggunakan Google. Sangat mudah kan teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita ke video tutorial yang kelima, yaitu bagaimana cara mengecek IP address komputer kalian. Nah, langsung saja. Caranya yaitu kita buka cmd, Windows Run. Nah, di sini kita buka cmd. Caranya yaitu klik tombol Windows dan R secara bersamaan. Nah, muncul fitur run seperti ini. Kita ketik cmd, kemudian kita klik OK atau bisa kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa ketik ifconfig tanpa spasi. Ifconfig tanpa spasi. Langsung saja kita enter. Nah, kita perbesar dulu ya supaya jelas. Nah, di sini saya menggunakan wireless WiFi. Nah, di sini bisa kita lihat ya langsung IP address-nya.
kita blok ya supaya kelihatan. Nah, untuk IP address-nya yaitu IP volume 6 address dengan 20.01.02851.782C 10FC 18AF 3F 57D4BA. Nah, itu dia cara bagaimana mengecek IP address komputer kita. Sangat mudah kan? Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video tutorial tadi. Yang pertama, cara mengecek spesifikasi VC. Kemudian yang kedua ada tentang perangkat keras atau hardware. Kemudian yang ketiga tentang software atau perangkat lunak. Kemudian yang keempat ada tutorial cara mengecek kecepatan internet. Kemudian barusan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengecek IP address komputer kalian. Sangat mudah kan? Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami oleh teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.